Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fakia dengan NIM G00230008 dari kelompok B1. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mekanisme dari ereksi. Oke, jadi mekanisme dari ereksi itu yang pertama itu ereksi penis itu dia dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis, di mana serabut aferennya itu pada nervus dorsalis penis itu akan menuju ke nervus pudendus, kemudian akan menuju ke cornu posterior segmen sakral, kemudian akan menuju ke centrum genispinal. Sementara itu ada serabut efferens. Nah, serabut efferensnya itu akan melalui nervus paniki pelvici, kemudian akan melalui plexus cavernosus, kemudian effector, dan mengalami kontraksi di ischio cavernosus. Kemudian ada vasodilatasi dari arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Kemudian arteri helicen dan cavernae corpora cavernosa itu akan terisi oleh darah. Jadi sebelum seperti ini akan terisi oleh darah. Kemudian tunika albuginea itu bakal menegang dan vena dorsalisnya itu akan terjepit itu saat terjadinya ereksi. Sebelumnya seperti ini. Dan ini kan sebelum nggak ada darah, kemudian ada darah. Setelah itu venanya tuh bakal terjepit seperti ini. Oke, jadi ereksi itu dia disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis melalui saraf pelvis ke penis. Nah, saraf parasimpatis ini dia itu melepaskan oksida nitrat atau vasoaktif intersinal peptid selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat itu dia mengaktifkan enzim guanylyl siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat siklik. Nah, dia itu akan melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Nah, dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis itu akan bertambah. Nah, dia itu akan menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi yang lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari ejakulasi. Jadi ejakulasi itu merupakan refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan vesica seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 ml semen atau mani yang mana di dalamnya terkandung sekitar 300 juta spermatozoa. Nah, ketika rangsangan seks yang amat kuat, pusat refleks dari medula spinalis mulai melepas impuls parasimpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen thoracalis 12 sampai lumbalis 2 dan akan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi, dan itu dari awal dari ejakulasi. Kemudian ada fase emisi dimulai dengan kontraksi dari vas deferens dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Nah, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat itu akan diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis. Nah, dia itu akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam ureter juga. Nah, kemudian dia akan mendorong spermanya itu akan lebih jauh gitu. Nah, kemudian semua cairan ini kan akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbouretralis untuk membentuk semen. Nah, pengisian uretra ini dengan semen tuh mengeluarkan sinyal sensoris yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke regiosakral medula spinalis. Nah, sinyal sensorisnya ini tuh bakal makin merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot dari ischio cavernosus dan bulbo cavernosus
yang akan menekan dasar jaringan dari erektil penis. Nah, keadaan ini tuh dia akan menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan segmen dari uretra keluar. Nah, yang proses tadi terakhir yang aku jelasin tadi itu namanya proses ejakulasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi dan juga implantasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Jadi, proses fertilisasi itu kan dimana akan ada satu sperma yang bakal masuk ke dalam ovum. Jadi, di sini kita bisa lihat, di sini kan ada ovum ya. Jadi ada ovum dan di luarnya sini tuh ada sperma yang mau masuk, banyak banget yang mau masuk. Nah, di ovum ini dia ada kayak lapisannya gitu. Nah, yang paling luar tuh ada lapisan corona radiata namanya. Kemudian yang di dalamnya lagi ada zona pellucida. Nah, kemudian bakal ada oosit di dalamnya. Oke, jadi proses fertilisasi itu dimana dia tuh bakal ada sperma, ada satu sperma ya. Satu sperma ini dia bakal melewati yang namanya corona radiata yang tadi. Nah, dimana kalau ada satu sperma yang sudah melewati corona radiata, nah maka keseluruhan sperma yang lainnya itu bakal mati atau luruh. Jadi kalau ada satu sperma, kan tadi spermanya banyak ya. Nah, kalau misalnya ada satu aja yang udah masuk ke corona radiata, nanti sperma yang lainnya ada di sekitarnya tuh bakal luruh atau mati. Karena si corona radiata ini dia akan mengeluarkan enzim yang bisa membunuh sperma lainnya. Kemudian setelah masuk ke corona radiata, dia bakal masuk ke namanya zona pellucida. Nah, zona pellucida kan di sini ya. Nah, zona pellucida ini dia tuh masuk kan. Nah, di mana di situ ada kepala sperma. Nah, kepala sperma ini dia terdapat akrosom yang akan mengeluarkan enzim sehingga dia tuh bisa menembus zona pellucida ini. Nah, kemudian kepala sperma ini dia itu kepala sperma itu dia akan mencapai ke membran namanya membran vitellin. Nah, membran perivitellin ini, vitelline ini dia kemudian itu protein reseptornya itu ini ya. Protein reseptornya itu akan mendeteksi ada datangnya sperma gitu. Nah, setelah terdeteksi tadi kan dia akan merasa gitu ya kan, ada kepala sperma masuk. Nah, akhirnya si membran perivitellin ini dia akan dia akan berfusi dan atau bergabung ke dalam inti ovum. Nah, inti ovumnya tuh ada di sini. Nah, dia tuh akan bergabung ke dalam inti ovum dan akhirnya akan terjadi namanya fertilisasi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada proses bagaimana kayak dari terbentuknya ovum sampai dia nanti implantasi. Jadi pertama-tama kan di sini kan ada ovarium ya. Ada ovarium. Nah, di ovarium ini dia akan terjadi namanya proses ada oosit primer, nanti dia akan menjadi the graft, kemudian akan folikelnya akan pecah dan menghasilkan namanya oosit sekunder ya. Nah, persal ini tuh disebut dengan namanya ovulasi. Nah, ovulasi itu di sini. Kemudian dengan bantuan dari fimbre, ini yang kayak rumbai-rumbai gini, itu namanya fimbre. Nah, si fimbre ini nanti dia tuh bakal nangkap yang namanya oosit sekunder tadi yang udah dikeluarkan. Nah, pada saat sudah ditangkap, si oosit sekunder ini kan dia bakal bergerak ke tuba fallopi ya. Pada saat dia akan bergerak itu, dia akan berubah menjadi ovum. Nah, kemudian dia kan udah berubah jadi ovum ya. Nah, di sini tuh terjadi namanya fertilisasi. Jadi waktu menuju ke tuba uterina tuh bakal tuba fallopi itu akan terjadi
pembuahan ya, atau fertilisasi. Nah, hasil fertilisasi ini nanti akan disebut dengan namanya zigot. Nah, zigot ini akan berjalan menuju uterus. Dia akan ke uterus dan akan terjadi pembelahan di sana atau implantasi ya. Nah, jadi awalnya kan dia akan zigot kan. Nih di sini. Dia kan awalnya zigot ya. Nah, dia tuh akan mengalami pembelahan-pembelahan. Ada hari kedua dia akan menjadi 2 sel, hari ketiga ada 4 sel, keempat 16 sel. Kemudian pada pembelahan yang terakhir itu ada morula dan juga terakhir ada blastula ya. Nah, si blastula ini dia itu ada di uterus, kemudian dia akan mengalami proses dia kan di uterus ya nih. Jadi tadi ini fertilisasi, kemudian zigot, langsung dia ke sini, blastula jadi ke uterus. Setelah itu dia akan mengalami implantasi. Nah, implantasi dia akan mengalami di sini. Next. Oke. Jadi implantasi itu dimana zigot akan mengalami pemasukan ke dalam dinding endometrium di bagian uterus. Nah, dia itu terjadi pada hari ke-6 gitu. Nah, ketika implantasi ini ya. Kita ke gambar yang ini. Jadi, ketika implantasi endometrium, ini dinding endometrium ya. Dia tuh akan membengkak gitu. Nah, seiring meningkatkan dia tuh akan membengkak seiring meningkatnya penyimpanan glikogen. Nah, hal ini tuh akan memicu trofoblast ini. Dia akan memicu trofoblast ini untuk mulai sekresi enzim yang digunakan untuk melarutkan dinding endometrium. Sehingga tahap implantasi itu akan berlangsung gitu. Nah, trofoblast ini dia tuh juga berimplantasi ke lapisan otot arteri spiralis. Jadi ada otot arteri spiralis yang ada di dalam endometrium ya. Dia tuh di dalam endometrium. Nah, sehingga trofoblast itu memasuki jaringan di arteri spiralis sehingga jaringan matriks itu akan berubah menjadi kembur dan memudahkan lumen arteri spiralis itu berdistensi dan dilatasi. Nah, fase dilatasi dan distensi ini yang akan menyebabkan turunnya resistensi vaskular dan meningkatkan aliran darah pada daerah uteroplasenta sehingga cukup banyak aliran darah ke janin dan perfusi jaringan meningkat sehingga janin dapat bertumbuh dengan baik. Ini prosesnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita lanjut ke perjalanan dari urin gitu. Jadi secara umumnya itu kan perjalanan urin tuh dari ginjal atau ren. Dari ren itu akan menuju ke ureter. Dari ureter dia akan menuju ke vesika urinaria atau VU dan uretra ya. Oke, kita lanjut. Ini juga sama dari ren. Ini uretra. Baik, untuk selanjutnya untuk perjalanan urin kan pertama dimulai dari ginjal ya. Jadi pertama-tama kita bahas ginjal dulu. Kita mulai dari korteks renalis dulu ya. Dari korteks renalis. Di korteks renalis ini ada kolumna renalis seperti ini. Bisa lihat ini, kolumna renalis. Dia tuh ada di sela ini ya. Itu kolumna renalis. Nah, dia tuh struktur di antara piramida renalis. Nah, piramida renalis tuh yang ini. Tengahnya ini baru kolumna renalis. Ini piramida renalis, kolumna renalis. Kemudian ada arcus corticalis. Nah, dia tuh lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis gitu. Oke, selanjutnya ada medulla renalis. Kita ke medulla renalis. Di medulla renalis tuh dia ada piramida renalis. Ini ya. Piramida renalis.
Kemudian ada papilla renalis. Ini papilla renalis. Kemudian ada foramina papillaria. Kemudian ada calyx minor. Calyx minor tuh yang ini. Kemudian ada calyx minor. Kemudian ada calyx mayor. Kemudian ada pelvis renalis. Dan dia akan menuju sinus renalis, kemudian menuju ureter. Selanjutnya kita akan bahas untuk pembentukan urin di ginjal ya. Jadi pembentukan urin di ginjal tuh kita mulai dari pertama tuh ada filtrasi ya, filtrasi. Nah, filtrasi itu darah yang mengalir melalui glomerulus. Kemudian glomerulus di ginjal mengalami filtrasi yang menyaring cairan darah ke dalam kapsula Bowman. Nah, kemudian ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu sebagian besar air dan zat-zat yang bermanfaat diserap kembali ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, dia tuh terjadinya di tubulus contractus proximal di sini ya. Setelah itu ada sekresi. Nah, di sekresi ini ada beberapa zat tambahan. Nah, seperti sisa obat-obatan dan ion-ion tertentu. Nah, dia itu dapat diekskresikan dari darah ke dalam urin. Nah, dia itu terjadinya di TKD atau tubulus contractus distal. Di sini ya, tubulus contractus distal. Oke. Baik, terus nanti urinnya tuh bakal masuk ke tubulus contractus. Terus nanti ke pelvis, ginjal, kemudian keluar menuju ureter. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ureter. Jadi ureter itu nih ya, ini kan ginjal tadi. Nah, dia tuh kan keluar sini ureter. Nah, ureter ada dua ya, ada dexter sama sinister. Ini ada dua. Kemudian pada ureter itu dia ada 3 penyempitan. Nah, penyempitan pertama itu ada uretero-pelvic junction. Nah, di mana itu ada pertemuan antara pelvis renalis dengan ureter. Di sini itu ada penyempitan. Kemudian yang kedua itu ada saat ureter menyilangi bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Kemudian penyempitan yang ketiga, yang terakhir tuh saat ureter memasuki vesika urinaria. Saat dia memasuki vesika urinaria di sini. Oke. Selanjutnya ada vesika urinaria. Baik, vesika urinaria ini dia letaknya itu di cavum pelvis saat kondisi kosong dan pada pengembangan superior hingga cavum abdomen saat terisi penuh. Dia letaknya di sini ya. Kalau di gambar sebelumnya dia ada di sini. Oke. Jadi untuk struktur internalnya itu ada tunica serosa, kemudian ada tunica muscularis dan tunica submucosa. Jadi untuk tunica di sini ada tunica muscularis ya, bisa dilihat. Nah, di tunica muscularis ini dia ada musculus detrusor sama ada musculus sphincter vesica. Nah, kemudian selanjutnya ada tunica submucosa, ada tunica mucosa. Nah, tunica mucosa ini dia terdiri dari trigono vesica liutaudi, kemudian ada muara ureter atau ostium ureteris, kemudian ada ostium uretra internum, kemudian ada plica interuretica, kemudian ada uvula vesica. Ini untuk
anatominya ada fundus vesica, ada trigonum vesica, kemudian ada ostium ureteris, kemudian ada corpus vesica di sini. Jadi untuk uretra tuh dia merupakan saluran yang berasal dari basis vesica urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, uretra pada pria itu namanya atau uretra maskulina, dan pada wanita itu uretra feminina. Nah, mereka tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, pada uretra maskulina itu dia lebih panjang daripada uretra femina. Nah, kemudian uretra yang maskulina itu dia dilalui oleh urin dan cairan semen. Kalau yang di feminina itu dia hanya dilalui oleh urin. Nah, kemudian yang uretra maskulina ini dia itu membentang dari orifisium uretra internum pada vesica urinaria hingga menuju orifisium uretra externum pada ujung penis. Sampai ostium uretra externum di sini. Kemudian pada uretra feminina itu dia akan membentang dari vesica urinaria hingga orifisium uretra externum pada dorsal gland clitoridis. Jadi vesica di sini. Jadi dia dari vesica urinaria menuju orifisium uretra externum pada dorsal gland clitoridis. Kemudian selanjutnya pada penil uretra, kalau pada pria itu pada penil uretra mengandung glandula ritre yang mensekresi mukus. Tapi kalau pada feminina dia itu mengandung ada 2 glandula, ada glandula parauretral mukus atau glandula scan pada aperturanya. Terus kemudian yang feminina tuh juga dia lebih rentan terkena infeksi karena VU-nya dia itu lebih dekat ke daerah luar kan. Kalau pada laki-laki tuh VU-nya tuh lebih jauh gitu. Jadi pada wanita tuh rentan terkena infeksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme proses berkemih. Jadi untuk pertama, untuk inervasinya, untuk vesica urinaria itu dia tuh inervasi dari plexus hypogastricus inferior. Nah, dia ada di sini. Dia itu serabut simpatis yang berasal dari segmen torakal 11 sampai 12 hingga lumbal 1 sampai 2. Nah, ini torakal 12 hingga tumbal 1 sampai 2. Oke. Kemudian fungsinya tuh fungsi dari parasimpatis. Saraf parasimpatis itu adalah menghambat kontraksi musculus detrusor dan merangsang penutupan musculus sphincter vesica, mengakibatkan vesica urinaria akan terisi. Setelah itu yang kedua ada serabut parasimpatis. Nah, serabut parasimpatis ini berasal dari segmen sacralis 2 sampai dengan 4. Kemudian sementara saraf parasimpatis ini dia bekerja kebalikannya, yaitu merangsang kontraksi musculus detrusor dan menghambat kerja musculus dari sphincter vesica. Baik, untuk refleks dari berkemihnya itu dimulai saat volume urin mencapai volume 300 ml. Kemudian vesica urinaria itu akan terenggang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak. Nah, sehingga pada saat ini orang tersebut tuh sadar ingin berkemih gitu. Nah, kemudian impuls aferennya akan dibawa serabus aferen melalui nervis planici pelvici menuju medula spinalis sakral 2 sampai 4. Nah, kemudian sebagian serabut aferen akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2.
Kemudian impuls efferentnya akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2-4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesica dan merelaksasi musculus sphincter vesica atau sphincter uretra internum atau pulse ya. Nah, kemudian impuls efferensnya efferent lainnya yang dikirim nervus pudendus akan merelaksasi musculus sphincter uretra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.